Buat yang baru bergabung, salam kenal dan karena kamu sudah sampai di sini, langsung aja kita masuk dalam cerita. Di drama yang satu ini kita akan melihat kisah Hesong, seorang agen BIN yang melakukan operasi rahasia demi menyelamatkan patung bersejarah yang dijual secara ilegal. Namun operasi rahasia ini mengubah hidup Hesong. Karena gagal dalam misi menyelamatkan patung bersejarah, dia harus menyamar jadi siswa SMA. Dia mendapatkan misi baru ini demi menyelamatkan karirnya sebagai anggota Badan Intelijen Nasional. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya adegan penjualan benda bersejarah secara ilegal, dan dari kejauhan ada agen BIN bernama Hesong. Dia merekam segala yang mereka lakukan. Sayangnya pengintaian sang agen ketahuan. Perkelahian tak dapat dihindari dan benda bersejarah itu berhasil dibawa kabur oleh salah satu pembeli. Hesong kemudian mengejarnya menggunakan motor. Hesong tak mau menyerah sebelum mendapatkan kembali patung yang dicuri. Patung itu harus ditemukan dengan utuh. Sayangnya setelah berhasil menemukan patung tersebut, ia mengalami kecelakaan dan untungnya selamat. Misi mengamankan patung pun selesai. Patung kuno itu pun segera dibawa ke kantor BIN. Sayangnya setelah diperiksa, patung itu kehilangan satu tangan dan juga ditemukan peluru di sana. Setelah dipikir kembali, ternyata lengan patungnya patah karena terkena peluru yang ditembakkan oleh Hesong saat di TKP. Akibat hal tersebut, Hesong hampir dikeluarkan dari BIN. Ketua kelompok operasi rahasianya berhasil membujuk ketua asosiasi, sehingga Hesong diberi kesempatan terakhir. Ia pun dengan terpaksa harus menyamar sebagai siswa SMA untuk menyelesaikan misi. Terlalu lama bekerja sebagai agen BIN membuat Hesong harus bisa beradaptasi sebagai siswa SMA. Namun demi menemukan emas tersembunyi di sekolah Byongman tersebut, dia terpaksa harus melakukan penyamaran. Dia juga harus bisa menahan diri dari segala ketidakadilan dan ketidaknyamanan di sekolah. Jika ketahuan, dipastikan misinya akan gagal. Sekolah yang dia masuki ini termasuk elit, jadi segalanya sudah dipersiapkan dengan matang oleh anggota BIN lainnya. Hesong membuat adik sepupunya kaget karena mereka jadi teman sekelas. Awalnya dia mengira jika kakaknya akan menyamar sebagai guru atau staf akademis. Di hari pertamanya sekolah, Hesong juga dihajar oleh Ibu Oh karena pernah melihat Hesong minum di kedainya. Ibu Oh merupakan guru kelasnya, dan dia langsung mengawasinya setelah tahu jika Hesong adalah murid pindahan. Pada jam istirahat, Hesong masuk ke area terlarang yang merupakan bangunan sekolah yang sudah tak terpakai. Tanpa sengaja dia melihat teman sebangkunya yang diganggu penguasa sekolah. Ia pun ketahuan. Sebagai orang yang tak bisa menahan emosi, kesabaran Hesong teruji. Dia ikut diganggu dan memilih diam tanpa perlawanan. Setelah dari gedung terbengkalai itu, Hesong dan teman sebangkunya menjadi dekat. Dia bernama Dongmin. Meski tak punya banyak teman, Dongmin memiliki informasi yang sangat Hesong butuhkan. Dari Dongmin, dia mengetahui sedikit cerita horor tentang gedung terbengkalai itu. Karena penasaran, malamnya Hesong pergi ke gedung terbengkalai itu seorang diri. Hesong tak terlihat di rekaman CCTV karena telah menyadapnya. Sayangnya, baru sampai dalam gedung, dia sudah tertangkap oleh seorang yang sedang bekerja malam. Seseorang yang menodongkan pistol ke arah Hesong adalah Ibu Oh, yang saat ini kebagian bertugas jaga malam. Hesong berhasil kabur dari pengejaran Ibu Oh. Keesokan harinya, pemilik yayasan yang bernama Myongju pun tahu adanya penyusup ke gedung terbengkalai. Dia yakin si penyusup akan kembali, karena penasaran dengan basement gedung terbengkalai itu. Hari keduanya di sekolah tak begitu baik. Hesong kembali diganggu oleh si penguasa sekolah bernama Teso. Dia diminta menyelesaikan game dalam waktu 3 hari. Hesong meminta bantuan agen BIN lain untuk menyelesaikannya, namun ditolak. Adik Hesong mengingatkan agar Hesong berhati-hati dengan Teso. Dia sangat tidak baik dan sombong karena menjadi anggota OSIS, dan lagi ayahnya adalah anggota dewan. Di sisi lain, ada Ibu Oh yang pusing dengan masalahnya. Agar bisa diangkat menjadi guru tetap, dia harus menahan segala tindak diskriminasi yang terjadi di sekolah. Di pelajaran berikutnya, Dongmin tak masuk kelas. Teman-teman tahu jika itu pasti adalah ulah dari Teso. Selesai pelajaran, Bu Oh mencoba menghubungi Dongmin, namun tak diangkat. Sementara itu, Heso kembali mengintai gedung terbengkalai. Dan saat melihat ada seorang di sana, ia pun melaporkan temuannya kepada agen BIN lain. Saat akan kembali ke kelas, Hesong menemukan Dongmin yang terjebak dalam tong sampah dengan keadaan terikat. Hesong mengetahui jika Dongmin diikat karena ia tak memberikan KTP neneknya pada Teso.
Kejadian itu pun dirahasiakan atas permintaan Dongmin. Melihat keduanya bersama, Bu Oh menaruh curiga pada Hesong. Dia mengira jika Hesong merundung Dongmin. Hesong tak bisa menjelaskan kebenarannya karena sudah berjanji pada Dongmin. Selain itu, Hesong juga dicurigai sebagai penyusup kemarin malam. Di tempat lainnya, tim agen Hesong mendapat informasi jika Myongju sedang merencanakan pembangunan proyek kota pendidikan, yang dananya diperkirakan sebesar 800 miliar. Uang yang digunakan kemungkinan hasil dari pencucian uang secara ilegal. Pada jam makan siang, emosi Hesong sudah tak bisa ditahan lagi. Melihat Dongmin dipaksa makan makanan kotor, Hesong langsung bertindak. Sebelum perkelahian makin menggilai, Bu Oh datang dan membawa keduanya ke ruang konseling. Sampai di sana, Hesong melihat hal yang seharusnya tak terjadi di sekolah. Secara terang-terangan, wakil kepala sekolah meminta Tae-soo pergi sebelum menerima hukuman apapun. Sementara Hesong masih di dalam. Bu Oh yang datang langsung menginterogasi Hesong. Hesong tak menjawab. Dia malah menyindir Ibu Oh karena kebobrokan sistem sekolah tersebut. Berita perkelahian Hesong pun sampai ke anggota BIN lainnya. Direktur BIN memperlihatkan video perkelahian Hesong yang lagi viral di salah satu platform. Di malam hari, Hesong kembali ke gedung terbengkalai. Niatnya kali ini menuju base camp. Dongmin yang melihat pun ikut pergi. Berhubung Dongmin tak ada di rumah, Tae-soo berhasil meminta KTP nenek Dongmin dengan alasan sekolah membutuhkannya. Kali ini, Hesong berhasil mencapai base camp dan di sana dia melihat seorang pria memaku lantai kayu. Melihat ada orang lain di sana, si tukang palu kabur. Hesong mengejarnya namun tak berhasil menangkapnya. Hesong kemudian masuk ke sebuah ruangan dan melihat banyaknya kertas misterius tertempel di dinding. Hesong pun mencurigai jika Myongju juga mengincar emas yang sedang dia cari. Sedangkan Dongmin menemukan isi di balik lantai kayu yang adalah replika. Dan itulah cerita untuk hari ini. Mohon maaf kalau mungkin suaranya merusak pendengaran kamu. Jangan kapok buat mampir, dan yang terpenting, tetap semangat menjalani hidup karena kamu sudah diberi kehidupan. Sampai jumpa!